Shalom, perkenalkan nama saya Felix Naluk, NIM 1.01.2023.0071, Prodi Pak semester 3. Di sini demi memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Kristen tentang kasus-kasus yang sedang terjadi di Kota Kupang. Dan di sini saya memilih judul kasus penikaman di Osapa yang mengakibatkan satu pemuda tewas. Pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, kasus penikaman menewaskan satu orang di Jalan Esanita Osapa RT 12 RW 08 Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Penyebab kasus tersebut diduga karena adanya kesalahpahaman korban yang tewas tertikam diidentifikasi bernama Yohanes dan Bosco Padalani, 23 tahun. Sementara itu, terdapat salah satu korban lainnya bernama Rafael yang mendapatkan penganiayaan dari pelaku hingga mengalami luka lebam di pelipis bagian kiri. Hal ini disampaikan Kapolsek Kelapa Lima, Polresta Kupang, AKP Jemi Noke kepada awak media. Pada tanggal 24 September, AKP Jemi Noke membenarkan terjadinya kasus pembunuhan di Kelurahan Osapa yang menewaskan satu orang pemuda. Kronologi awal berdasarkan para saksi. AKP Jemi Noke mengatakan kejadian awal korban Rafael bermasalah dengan seorang pelaku, namun dirinya belum dianiaya oleh pelaku. Setelah salah paham itu, pelaku penganiayaan korban atau Rafael berniat untuk damai. Cerita dari Rafael. Sesampainya di sana, mereka atau korban ini mendapatkan pukulan di wajahnya. Langsung Rafael dan korban meninggalkan tempat tersebut. Lalu korban memanggil dua temannya di kos untuk menuju ke TKP awal. Sesampainya di sana, perkelahian pun tak terelakkan sehingga korban meninggal dunia. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku penikaman tersebut. Korban yang ditikam merenggut nyawanya langsung di TKP. Korban pun langsung dibawa ke RSB Titus Uli Kupang untuk diotopsi. Dari kasus tersebut, saya akan
menjelaskan menggunakan unsur 5W 1H. Yang pertama, apa? Apa yang menyebabkan kasus ini terjadi? Diduga karena adanya salah paham. Yang kedua, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Ialah Yohanes dan Bosco Padalani atau korban, Rafael atau korban dan lainnya. Dan yang ketiga, kapan kasus tersebut terjadi? Kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 18.00. Yang keempat, mengapa kasus tersebut terjadi? Kasus tersebut terjadi karena salah paham senggolan motor antara teman perempuan dari para korban hingga berkelanjutan salah satu korban tewas. Di mana kasus itu tersebut? Kasus itu terjadi di Jalan Esanita RT 21 RW 08 Kelurahan Oesapa, Kelapa 5, Kota Kupang. Bagaimana kasus tersebut bisa terjadi? Bagaimana kasus itu bisa terjadi? Kronologi awal berdasarkan keterangan saksi AKP Jemi mengatakan kejadian awal korban atau Rafael bermasalah dengan salah atau dengan korban. Salah paham dengan seorang pelaku, namun dirinya belum dianiaya oleh pelaku. Setelah salah paham itu, pelaku memanggil korban atau Rafael untuk berdamai. Setelah tiba di sana, mereka atau korban tersebut ini mendapatkan perlakuan dari pelaku, yaitu dipukul di wajahnya, seperti yang kita ketahui bahwa pembunuhan itu sudah melanggar hukum dan norma agama serta melanggar Undang-Undang Pasal 453 ayat 1, di mana setiap orang yang merampas nyawa orang lain akan dipidana penjara selama 15 tahun. Dan begitu banyak firman yang berkaitan dengan pembunuhan tersebut. Salah satu firman yang saya ambil yaitu terdapat dalam kitab Matius 5 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Ya, baik. Terima kasih. Shalom.